Halo, izinkan saya kembali melanjutkan cerita Psikot di YouTube channel Pandu Amarta. Ini dia, Psikot bagian ketiga. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu aku sendirian duduk di kursi kayu yang sudah reot. Seperti biasanya, rokok tak lupa di jepitan jari telunjuk dan jari tengah. Dengan perlahan aku menghisap rokok tersebut. Mulut dan hidungku mulai keluar asap, seolah di dalam tubuhku sedang terbakar. Seharusnya ada kopi ini, geminggu lirih. Tapi saat ini bukan waktunya untuk santai. Untuk siang ini aku harus menyelidiki siapa sosok Psikot itu. Saat pikiranku lagi bermain-main dengan sosok Psikot, aku dikagetkan dengan suara keras pintu yang sudah tua. Kenyang. Seperti itu suaranya. Seketika aku menoleh ke arah pintu dan ternyata yang datang adalah Mbah Piah. Beliau seperti mendengar ucapanku tadi. Mbah Piah membawa secangkir kopi yang masih panas. Kopinya, nih diminum, ucapnya. Ya ampun Mbah, jadi ngerepotin loh, balasku. Mbah Piah hanya tersenyum tipis. Saat dia ingin masuk lagi, aku berhentikan dengan pertanyaan. Memang sangat tidak sopan sekali aku ini. Mbah, Dika dibawa sosok wanita yang bernama Psikot itu kapan Mbah? Tanyaku. Kemarin malam Mas Rama, dan kejadian itu masuk di mimpi Mas Rama, jawabnya. Aku terkejut kenapa Mbah Piah tahu soal mimpiku, dan Mbah Piah juga memberitahu tempat sosok Psikot berada. Jika Mas Rama ingin bertemu secara langsung dengan Psikot, dia berada di pemakaman yang berada di tengah hutan Mas, ucap Mbah Piah. Teror dari sosok itu, apa sudah lama Mbah? Tanyaku lebih intens. Sudah sangat lama sekali Mas, tapi terkadang sosok Psikot menghilang tak pernah muncul, terkadang tiba-tiba datang lagi, jelas Mbah Piah. Sebenarnya sosok itu hanya memanfaatkan tubuh anak wanita itu Mas Rama, lanjutnya. Sebenarnya pikiranku masih belum mengerti yang dijelaskan sama Mbah Piah, tapi aku mengangguk seolah mengerti yang diucapkan Mbah Piah. Lebih baik aku mencari tahu sendiri. Siang ini aku akan menuju ke tempat yang dikasih tahu sama Mbah Piah, yaitu kuburan di tengah hutan. Tetapi sebelum itu, Mbah Piah menyuruhku untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Mas Rama, sarapan pagi Mas? Tapi maaf ya Mas, kata Mbah Piah. Maaf kenapa Mbah? Tanyaku. Sarapannya seadanya, hanya pakai ubi rebus, jawabnya. Sarapan gak harus dengan yang mewah Mbah, yang penting perut terisi. Sama ubi rebus aja udah lebih cukup Mbah, kataku. Aku bersama Mbah Piah sarapan sambil ngobrol. Dan beliau kembali teringat kejadian saat Dika dibawa oleh pasukan pemikul keranda. Tiba-tiba Mbah Piah kembali sedih. Aku tak tega melihat Mbah Piah yang menangis. Tenang saja Mbah, Dika tidak akan kenapa-napa. Dia itu sudah pernah menghadapi beberapa masalah Mbah, ucapku menenangkannya. Ubi rebus kami sisakan 2. Mbah Piah hanya merebus 4 ubi saja. Setelah sarapan, aku membersihkan badan terlebih dahulu. Setelah selesai aku pamit sama Mbah Piah untuk keliling desa terlebih dahulu sambil mencari informasi. Saat berkeliling, ternyata suasananya sangat berbeda sekali. Sesekali aku menyapa warga yang berada di sawah, tetapi ada salah satu warga yang tidak asing buatku. Aku mendekat kepada orang itu, dan benar, saat sudah dekat ternyata itu adalah Mas Abirama bersama ibunya. Dia sedang mencangkul, sedangkan ibunya menanam padi. Mas Abi, panggilku. Hei Mas Rama, mau kemana Mas? Tanya Abirama. Mau ke pemakaman Mas, jawabku. Mas Abi menghentikan pekerjaannya. Kemudian dia berjalan ke arahku, berdiri, lalu dia mengajakku untuk duduk terlebih dahulu. Sampean yakin Mas mau datang ke pemakaman itu? Tanya Mas Abi. Iya Mas, kalau nggak gitu gimana saya mau nolongin Dika Mas? Jawabku. Mas Abi menatapku serius, seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sampaikan saja Mas, ucapku tiba-tiba. Wajah Mas Abi langsung berubah terkejut. Lalu dia mulai berbicara tentang pemakaman itu. 2 tahun yang lalu, aku memiliki seorang guru spiritual. Beliau bernama Kang Roci, dan beliau berusaha untuk menyelesaikan masalah teror Psikot ini.
Tetapi saat dia mendatangi pemakaman yang berada di tengah hutan itu, sampai sekarang beliau tidak kembali. Jelas Mas Abirama. Tapi memang tidak ada cara lagi Mas, selain mendatangi tempat itu. Karena jika kita melawannya di desa, itu akan lebih membahayakan para warga Mas, ucapku. Aku belum kenal sepenuhnya dengan sampean Mas. Tapi entah kenapa, aku memiliki kekayaan yang besar di dalam diri sampean, ucap Mas Abirama. Berangkatlah Mas Rama. Aku beri waktu sehari semalam. Jika besok pagi sampean tidak kunjung datang, apa yang harus aku lakukan? Tanya Mas Abirama. Baik Mas, jika besok pagi aku belum kembali, tolong kabari 2 orang ini Mas, ucapku sambil memberikan gawaiku pada Mas Abirama. Mas Abi mencoba mengerti akan rencanaku. Setelah itu aku berjalan ke arah hutan, mencari keberadaan pemakaman yang dimaksud oleh Mbah Piah. Jalan menuju hutan harus melewati persawahan, jadi jalannya tidak bisa diakses menggunakan sepeda motor. Aku berjalan kaki sambil menikmati pemandangan persawahan, bahkan kendaraan aku masih berada di musola. Sebelum memasuki hutan, aku bertemu dengan seorang warga yang lagi mencari rumput. Orang itu laki-laki yang sudah lumayan sepuh. Aku menyapanya dengan sopan. Monggo Pak, nuwun sewu nggih, sapaku dengan berbahasa Jawa. Iya le, jawabnya sambil melihatku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kamu mau kemana le? Dilanjutkan dengan pertanyaan. Ini Pak, mau ke makam saudara yang ada di tengah hutan itu, jawabku memberi alasan. Laki-laki itu menghentikanku sebentar, lalu beliau berucap kembali. Apa kamu bukan warga desa sini le? Tanyanya begitu mengintimidasiku. Bukan Pak, memangnya kenapa Pak? Tanyaku balik. Tapi dia tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya saja, seolah melarangku untuk mendatangi pemakaman itu. Tapi tekadku sudah mantap. Apapun resikonya, nanti aku harus tetap mendatangi pemakaman itu. Aku tahu maksud dari bapak itu. Beliau tidak ingin aku kenapa-kenapa. Kulo sampun ngertos resikonya Pak. Bapak yang tenang saja, insya Allah aman, ucapku meyakinkan bapak tersebut. Monggo Pak, kulo berangkat dulu, lanjutku melangkahkan kaki. Tiba-tiba bapak itu memegang kakiku. Dia tetap berusaha untuk mencegahku pergi. Aku segera menatap wajah bapak itu dan aku menganggukkan kepalaku. Baru beliau mau melepaskan genggamannya. Sementara itu hari masih pagi menuju siang dan kakiku sudah mulai menginjak memasuki hutan. Suara serangga khas hutan sudah mulai kudengar. Awalnya suasana masih santai dan sejuk. Tetapi semakin dalam aku memasuki hutan, pohon-pohon sudah mulai rapat. Bahkan sinar matahari sangat sulit menembus rindangnya pepohonan. Yang tadinya cuaca sangat cerah, tidak ada mendung sedikit pun. Hujan pun datang dengan tiba-tiba. Karena aku tidak ada persiapan sama sekali, aku tidak membawa jas hujan. Aku berusaha mencari tempat untuk berteduh. Ada sebuah pohon yang lumayan besar dan rimbun. Dengan cepat aku berlari ke pohon tersebut. Padahal tadi tidak ada mendung sama sekali. Kenapa tiba-tiba hujan? Gemingku. Cukup lumayan lama hujannya, dan hawanya juga mulai dingin. Untungnya aku selalu membawa udut. Mulai kunyalakan rokokku, tetapi mataku mulai menyisir ke berbagai arah, dan bulu kuduku mulai dibuat berdiri lagi. Pandanganku menangkap sosok makhluk yang keluar dari balik pohon di seberangku. Makhluk itu berjalan dengan posisi terbalik. Posisi itu biasanya disebut kayang. Jancuk, siang-siang kok ya ada dompet berkeliaran, umpatku. Aku abaikan saja sosok itu. Lebih baik kunikmati rokok yang sudah terlanjur kunyalakan ini. Sosok itu tidak berani mendekat ke arahku, tetapi dia hanya mondar-mandir di seberangku saja. Itu kalau kepalanya membentur batu, mungkin lucu. Pikiranku mulai menghayal konyol. Tapi ya cuma hayalanku aja sih. Mana mungkin setan bisa kebentur benda. Baru saja pikiran konyol itu terlintas di kepalaku. Beneran, kepala sosok demit itu kebentur sebuah batang pohon yang udah tumbang. Seketika tawaku keluar dengan keras. Hahaha, demit goblok, siapa suruh jalan seperti itu? Ucapku lirih. Menunggu hujan yang tidak kunjung reda dan rokok sebatang sudah habis, aku kembali melanjutkan perjalananku hingga aku menemui sebuah sungai yang lumayan besar. Waduh, gimana nyebrangnya ini? Gak ada jembatan lagi, gemingku. Aku susuri sungai itu untuk mencari sebuah jembatan. Lumayan lama aku mencari sebuah jembatan
tetapi tidak kunjung kutemui jembatannya. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat awal yang baru datang tadi. Aku berpikir gimana caranya untuk sampai ke seberang, dan akhirnya tidak ada cara lagi selain berenang. Dengan perlahan aku mulai turun ke air dan berjalan perlahan. Saat air sudah sampai di dada, aku segera memutuskan berenang. Dengan susah payah aku melawan arus yang begitu deras, dan akhirnya usahaku tidak sia-sia. Ada sebuah akar pohon yang menjuntang di pinggir sungai. Aku berusaha memegangnya dan akhirnya aku bisa sampai di tepi sungai. Nafasku ngos-ngosan. Aku istirahat sebentar untuk mengatur nafasku. Pakaian yang aku pakai basah. Setelah nafas kembali normal dan tenaga sudah sedikit kembali, aku memutuskan untuk kembali meneruskan perjalanan. Di seberang sungai, aku menemukan jalan setapak. Jalan itu sangat bersih, seperti sering dilewati seseorang. Feeling menunjukkan kalau jalan itu menuju pemakaman itu. Terdapat pohon-pohon besar di kanan dan kiri jalan tersebut. Dengan cuaca yang masih hujan dan kabut sedikit turun, suasananya begitu mencekam. Semakin jauh aku menyusuri jalan, rasa was-was semakin tajam. Apa aku terjebak di alam gaib? Gemingku. Dan di depanku aku menemukan sebuah pohon besar berdiri kokoh. Dan itu pertama kalinya aku melihat pohon sebesar itu. Dian, pohon apa ini? Besar sekali, ucapku kagum. Tapi aneh, di sebelah pohon hanya terlihat putih seperti tirai, ucapku sendirian. Apa ini yang dinamakan gerbang gaib? Dengan mantap dan tekad yang sudah bulat, karena jika aku kembali, semua akan sia-sia. Aku mulai melangkah berjalan di antara dua pohon besar itu. Mataku menyipit karena silau dengan cahaya. Saat kubuka mataku dengan lebar-lebar, aku melihat banyak sekali batu nisan berjajar dengan rapi. Batu nisan tersebut tidak ada yang memiliki nama. Dan di pinggir pemakaman itu ada pagar yang terbuat dari kayu. Tapi saat aku melihat pagar itu, emosiku mulai tersulut. Kepala manusia berjejer di atas pagar itu. Entah itu kepala siapa. Ada yang sudah terbentuk tengkorak, dan ada yang masih membusuk darah yang sudah menghitam menghiasinya. Dan ada juga yang masih baru. Darah segar masih menetes di bagian leher yang terputus itu. Aku melihat satu persatu kepala-kepala itu, hingga sampai aku melihat ada sebuah kerangkeng yang terbuat dari besi. Di dalamnya terdapat seorang perempuan yang sudah berumur. Jika dilihat dari mukanya, umurnya sekitar 50 tahunan. Dia meringkuk, menunduk, memeluk lututnya. "Bu," ucapku. Dia mendongakkan kepalanya, memperlihatkan muka yang lesu dan rambutnya ngacak-acakan. "Ampun, jangan bunuh saya," ucapnya lirih sekali. Melihat kondisinya aku sangat iba, dan aku berusaha untuk menenangkannya. "Tenang, Bu, saya akan menyelamatkan Ibu," ucapku. "Masih banyak orang di dalam, di tanah, ditahan di tempat itu," ucapnya memberitahuku. "Di mana mereka ditahan, Bu?" tanyaku. "Di sana, di bangunan besar itu," jawabnya sambil menunjuk arah barat. Sebelum aku menuju ke bangunan itu, aku berusaha untuk membebaskan wanita tersebut terlebih dahulu. "Bu, pergi ke arah sana. Jangan tunggu saya. Di sana ya, saya akan menyelamatkan yang lainnya. Dan ini, minum terlebih dahulu, Bu." Aku beri sebotol air yang sudah kukasih doa. Wanita itu mengangguk mengerti. Dengan tertati dia berjalan ke arah yang aku tunjuk. Dan aku kembali bergerak ke bangunan yang berada di paling ujung pemakaman tersebut. Langkahku hati-hati memilih jalan, karena takut akan kesandung dengan batu nisan. Dan pandanganku tetap dihiasi dengan kepala-kepala manusia yang sudah putus dari badannya. Begitu aku melihat bangunan itu ternyata tidak terlalu besar. Jika diukur hanya 1x2 meter saja. Tapi di pinggiran bangunan itu terdapat kerangkeng besi, dan di dalamnya terdapat manusia-manusia yang masih hidup. Aku mulai menghitung jumlah manusia yang ada di dalam kerangkeng tersebut. 1, 2, 3, 4. Gemingku, ini sudah sangat banyak sekali. Ada 30 orang lebih, lanjutku. Aku berpikir jika aku menyelamatkan semuanya, pasti sangat sulit untuk melindungi mereka. Dan aku juga belum melihat sosok yang menguasai tempat itu. Di saat aku kebingungan mikir, aku melihat seseorang pemuda yang tidak asing. Dan dia hanya satu-satunya orang pemuda, karena orang-orang itu semuanya sudah lumayan berumur. Siapa pemuda itu? Sepertinya aku tidak asing dengan wajahnya, ucapku dalam hati. Aku mengendap-endap sambil jongkok untuk mendekat ke pemuda itu. Saat sudah berada di dekatnya, tiba-tiba, "Jancuk, aku harus ngenteni suwe kowe ram," ucapnya. "Ah, ternyata kamu, Dik.
gimana kamu? Udah apa-apa toh? Bamu nangis terus dik, ucapku. Tenang, masih aman. Sekarang tugasnya kita Ram, menyelamatkan orang-orang ini semua Ram, sebelum mereka dieksekusi oleh sosok wanita bajingan itu, kata Dika dengan ekspresi yang masih santai. Aku segera mencari batu untuk membuka kunci gembok kerangkeng tersebut. Awakmu yakin Ram, mau buka dengan itu? Tanya Dika. Lah kalau nggak pakai cara ini mau buka dengan apa? Mau nggak ada kuncinya kok, jawabku. Binasakan makhluk itu, dia yang membawa semua kunci kerangkeng ini Ram, ucap Dika sambil menunjuk makhluk yang sedang berdiri di depan pintu bangunan itu. Memang makhluk itu seperti manusia pada umumnya, tapi wajahnya membuat perutku mual. Wajahnya sangat rusak, matanya hilang satu. Kulit di wajahnya penuh dengan borok dan banyak sekali belatung di wajahnya. Tapi hati-hati Ram, jangan sampai terkena cairan yang ada di mukanya itu, Dika memperingatkanku. Kenapa memangnya Dik? Tanyaku. Jika kamu menyentuh cairan busuk itu, tubuhmu akan seperti orang itu, ucap Dika sambil menunjuk seseorang di dalam kerangkeng yang berada di dekat sosok tersebut. Oke, aman, tunggu sebentar, ucapku. Tangan kananku sudah berada di punggung. Aku pejamkan mata, dan saat ku buka mataku dengan cepat, aku berlari ke arah makhluk itu. Tanganku sudah menarik keluar kerisku. Api hitam sudah menyelimuti kerisku. Tetapi makhluk itu mengetahui gerakanku. Dia menoleh ke arahku dengan santai. Saat aku sudah dekat, makhluk itu meludah, tapi untungnya aku masih bisa menghindar. Dan ku hunuskan kerisku, tepat menancap di jantungnya. Api hitam kerisku mulai merambat ke tubuh makhluk itu dan membakarnya menjadi abu. Di antara abu itu terdapat beberapa kunci dan segera ku ambil. Dik, segera keluar dan bantu aku membuka kerangkeng-kerangkeng ini, ucapku yang sudah mengeluarkan Dika. Mana kuncinya Ram? Jawab Dika. Kami berdua segera mengeluarkan orang-orang yang berada di dalam kerangkeng-kerangkeng tersebut. Dik, bawa mereka keluar dari tempat ini. Pergilah ke arah timur. Di sana sudah ada satu orang yang menunggu, ucapku. Baik Ram, jawab Dika. Terima kasih Mas, sudah mau menyelamatkan kami, ucap seorang bapak-bapak. Aku mengangguk dan tersenyum melihat orang-orang itu bisa bebas. Tetapi belum sempat mereka sampai di gerbang gaib itu, sosok wanita yang memakai kebaya dan wajah yang rusak keluar dari bangunan kecil itu dan diikuti 4 makhluk yang sama dengan sosok yang dibinasakan Rama tadi. Manusia-manusia ke barat, berani-beraninya kalian, ucap sosok wanita itu. Dika terus berjalan. Mereka biar menjadi urusanku, teriakku. Dika hanya mengacungkan jempolnya sambil terus berjalan dan orang-orang tetap mengikuti Dika yang memimpinya. Jangan harap bisa lolos dariku, ucap sosok Sikot. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah orang-orang. 4 orang paling belakang seperti tersentak kaget. Saat aku melihatnya, ternyata 4 orang itu sudah tinggal tulang belulang. Kulit dan daging mereka sudah lepas dan terserap oleh kekuatan Sikot. Makhluk apa dia ini? Kekuatannya sangat luar biasa sekali, gemingku. Dik, percepat langkahmu Dik, lanjutku. Aku segera melesat menyerang sosok wanita bernama Sikot itu. Tetapi dia begitu lihai untuk menghindari seranganku. Dan dia menyanyikan sebuah tembang keramat. Awalnya terdengar biasa saja, tetapi tanpa kusadari ternyata tembang itu menyimpan sebuah kutukan. Tiba-tiba telingaku berdenging, tak bisa mendengarkan suara sama sekali. Benar yang dikatakan Abirama, wanita ini memang iblis, gemingku sambil menahan rasa sakit. Aku melihat Dika kembali lagi dengan rasa sakit yang masih terasa. Aku berniat untuk melarikan diri. Ku hampiri Dika dan mengajaknya berlari. Aku sudah tidak memikirkan hal apapun selain melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Gimana dengan orang-orang yang tadi? Tanyaku. Mereka sudah keluar dari gerbang gaib itu Ram. Hah? Gimana Dik? Tanyaku lagi. Aku tidak bisa mendengar ucapan Dika dan aku hanya melihat gerakan bibirnya saja. Kita harus keluar dari tempat ini sebelum kita mati, ucapku. Aku dan Dika tetap fokus berlari terlebih dahulu. Dan saat sudah sampai di depan gerbang gaib, ternyata anak buah Sikot sudah ada di sana. Aku akan menahan makhluk sialan itu dan kamu harus keluar dari sini Dik. Beritahu Abirama dan Dewantara, ucapku. Terus kamu gimana Ram? Tanya Dika. Aku tidak mendengar ucapan Dika. Segera aku serang makhluk yang menghalangi kami berdua itu. Kerisku sudah berada di lehernya, sudah siap untuk menyayatkan. Dik, cepat lari,
teriakku. Terlihat dari raut wajah Dika, dia tidak ingin meninggalkanku sendirian. Tetapi aku terus memaksanya untuk segera keluar. Dan terlihat Sikot sudah semakin mendekat. "Hei, cepetan Dik!" teriakku lagi. Dengan terpaksa Dika segera berlari dan keluar dari tempat itu. Karena aku tidak fokus, makhluk itu memegang tanganku dan membantingku begitu keras. Keris yang kupegang terjatuh dan pandanganku mulai pudar dan gelap. Setelah keluar dari gerbang gaib itu, Dika dan orang-orang menemukan seorang wanita yang di awal tadi sudah diselamatkan Rama terlebih dulu. "Akhirnya Mas tadi bisa menyelamatkan kalian," ucapnya. "Sampean siapa?" tanya Dika. "Sama seperti kalian, korban dari Sikot," jawab wanita itu. "Ya sudah, sampean ikut dengan kami saja dan kita segera keluar dari hutan ini," ucap Dika yang mulai berjalan lagi. Ternyata saat mereka keluar, langit sudah gelap. Mereka berjalan hanya dengan penerangan dari bulan dan bintang-bintang saja. Baru saja mereka merasa senang karena bisa keluar dari pemakaman iblis itu. Tetapi perasaan mereka kembali dibuat panik dan takut. "Mau pergi kemana kalian?" ucap seorang pria yang menenteng sebuah parang. Pria tersebut sangat mengerikan. Wajahnya seram sekali, penuh luka yang sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Orang-orang yang mengikuti Dika merasa ketakutan dan langsung lari tak tentu arah. "Semuanya tenang, jangan jauh-jauh dariku," ucap Dika. Tetapi dengan suasana yang sudah kacau, mereka tidak mendengarkan perkataan Dika. "Akan kueksekusi sekarang juga di sini," ucap sosok pria itu. "Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian," lanjutnya. Pria tersebut dengan cepat melesat ke orang-orang yang baru saja diselamatkan Rama dan Dika itu. Dia mengayunkan parangnya ke arah leher orang-orang itu dan malam itu di hutan tersebut menjadi pertumpahan darah segar hingga menyisakan hanya 5 orang termasuk Dika. "Kalian berempat, cepat lari dari sini. Aku akan menahannya. Dan tolong kalian beritahu warga desa yang bernama Abirama dan Dewantara soal ini," ucap Dika. Tetapi saat mereka ingin segera pergi, ternyata mereka berlima sudah dikepung dengan sosok-sosok demit hutan. Demit-demit itu datang karena adanya bau amis dari darah yang bercacaran itu. Raut wajah mereka terlihat sangat suka sekali melihat darah yang masih mengalir dari leher yang sudah putus kepalanya. Demit-demit itu menjilati darah-darah itu dan ada satu sosok yang berusaha ingin merasuki salah satu seorang wanita yang masih selamat. Tetapi tiba-tiba terdengar seseorang yang mengucapkan sebuah mantra penghancur yang mengakibatkan sosok yang ingin merasuki itu terpental dan menghilang begitu saja. Bukan hanya itu, tapi makhluk yang menenteng parang itu pun merasa kesakitan mendengar suara mantra itu. Dika kebingungan mencari sumber suara itu, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Melihat kesempatan itu, Dika dan 4 orang yang masih selamat segera berlari, meninggalkan demit-demit itu dan sosok anak buah Sikot. Dika dan 4 orang tersebut kembali dibuat kebingungan. Karena saat sudah sampai di pinggir sungai, dia tidak menemukan jembatan untuk menyeberang. Dan ternyata di seberang sana Dika sudah ditunggu 3 orang yang memakai pakaian serba hitam dan mukanya ditutupi hanya menyisakan matanya saja. "Mas, itu apa lagi mas?" ucap seorang ibu-ibu yang masih selamat. "Mana bu?" tanyaku. "Itu loh mas, di seberang sungai," sahut seorang perempuan yang masih muda. Saat mereka masih mengobrol menerka siapa yang berada di seberang sungai, tapi tiba-tiba seseorang di seberang itu sudah berada di depan Dika dan 4 orang tersebut. "Cok, ngaget-ngaget aja kamu," ucap Dika sambil memukul tubuh orang tersebut. Tawa 4 orang di belakang Dika karena melihat ekspresi Dika seperti seorang banci jalanan. "Tenang mas, jangan takut, ini saya," ucap salah satu orang yang berpakaian hitam itu sambil membuka penutup wajahnya. "Mas Abirama," ucap Dika kaget. "Dan ini pasti Mas Dewa dan Kang Chandra. Kenapa kalian kesini?" lanjut Dika bertanya. "Panjang ceritanya Mas Dika. Kita bawa orang-orang ini keluar dari hutan ini terlebih dahulu," ucap Kang Chandra. "Gimana caranya Kang? Di sini tidak ada jembatan untuk menyeberang kok," ucap Dika. "Abi, Dewa, lakukan yang seharusnya kamu lakukan," ucap Kang Chandra lagi. Mereka berdua hanya menganggukkan kepala dan langsung menyuruh satu persatu orang-orang itu untuk gendong kepada Abi dan Dewa. Keempat orang tersebut sudah berada di seberang sungai. "Kang Chandra, tolong bawa mereka ke tempat yang lebih aman," teriak Dika. "Ayo Dik, kamu juga harus keluar dari tempat ini," ucap Abi Rama. "Tidak Mas Abi, aku harus menyelamatkan Rama. Dia masih berada di pemakaman iblis itu," jawab Dika.
Saat Dika hendak kembali ke gerbang gaib itu, dia ditahan oleh Dewantara dan Abirama. "Tidak sekarang, Mas. Kita harus mencari bantuan terlebih dahulu," ucap Dewantara untuk meyakinkan Dika. Dika tidak bisa berkata-kata lagi karena dia tahu tempat pemakaman iblis itu sangat bahaya sekali. "Baik, kita kembali ke desa terlebih dahulu," ucap Dika. "Aku akan kembali, Ram." Malam itu, sebelum keluar, Dika menyuruh Abirama dan Dewantara untuk mengevakuasi jenazah orang-orang yang sudah dibunuh oleh anak buah Sikot. "Baik, aku sama Dewa akan mengecek sana. Tapi aku minta kamu keluar dari hutan ini terlebih dahulu," ucap Abirama. Akhirnya Dika dan Kang Chandra beserta 4 orang tersisa keluar dari hutan, sedangkan Abirama dan Dewantara bergerak menuju ke gerbang gaib untuk mengevakuasi korban dari anak buahnya Sikot. Tetapi saat sudah sampai di gerbang yang dimana terdapat 2 pohon yang sangat besar, di sana Abi dan Dewa hanya mendapati darah-darah yang menggenang, tapi tidak mendapati tubuh para korban tersebut. "Kemana tubuh orang-orang itu, Wak?" tanya Abi kepada Dewa. "Bi, kita loh datangnya barengan. Aku yang tidak tahu kemana tubuh mereka," jawab Dewa. Abi mengamati 2 pohon besar tersebut. Dia penasaran, apa itu yang dimaksud gerbang gaib? Abi melangkah pelan ingin melewati jalan di antara 2 pohon besar tersebut. Tapi, "Bi, belum saatnya kita masuk ke tempat itu. Kita harus mencari pertolongan terlebih dahulu," kata Dewa. Abi mendengar perkataan Dewa langsung berhenti. "Bi, ayo pergi. Sepertinya akan ada yang datang. Aku merasakan ada energi negatif yang mulai mendekat," Dewa berucap sambil menarik bahu Abirama. Abi dan Dewa segera melompat meninggalkan tempat tersebut. Mereka berdua melompat dari pohon satu ke pohon lainnya, dan di punggung mereka terdapat sebuah pedang yang sangat tajam. Dari kejauhan, Abi melihat siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah sosok makhluk bermuka busuk dengan sebilah parang di tangan kanannya sambil menenteng kepala manusia. "Iblis biadab," ucap Abi. Tapi mereka terus bergerak hingga keluar dari hutan tersebut. Kang Chandra dan Dika bersama keempat seorang warga yang sudah berhasil sampai di desa terlebih dahulu. Mereka langsung menuju ke rumah kepala desa. Kebetulan kepala desanya menjadi tetua di desa. Untungnya kepala desa mau membukakan pintu rumahnya dan menampung 4 orang tersebut. Sementara waktu, Dika dan Kang Chandra tetap berjaga di luar sambil menunggu kedatangan Abi dan Dewantara. Dari atas, dengan langit gelap, 2 bayangan mendarat di depan Kang Chandra dan Dika. Itu adalah Abirama dan Dewantara yang masih lengkap dengan pakaian ninjanya. "Gimana Mas Abi? Apa Mas sudah berhasil mengevakuasi warga-warga itu?" Dika langsung melontarkan pertanyaan kepada Abirama. "Tubuh orang-orang itu sudah tidak ada, Mas Dik," jawab Dewantara. "Kenapa bisa, Mas? Dibawa kemana tubuh mereka?" ucap Dika sedih. "Sudah Mas Dika, itu sudah menjadi takdir mereka. Kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin," ucap Kang Chandra. "Dan sekarang, kita fokus untuk menyelamatkan Mas Rama yang masih ditahan di tempat terkutuk itu," sahut Abirama. "Gimana caranya, Mas? Rama aja yang memiliki ilmu spiritual tinggi aja tidak bisa melawan sosok Sikot itu," tanya Dika. "Tenang Mas Dika, bantuan kita sudah datang," ucap Abirama sambil menghadap ke arah jalan. Ada seorang pemuda yang berjalan dengan gagah. Tubuhnya yang besar dan tinggi. "Siapa dia, Mas?" tanya Dika. "Saya juga gak kenal, Mas. Itu temannya Mas Rama," jawab Abirama. Pemuda itu semakin mendekat kepada mereka, dan saat sudah kelihatan wajahnya, Dika langsung lari menghampirinya. "Tio!" teriak Dika seperti anak kecil. Dika berlari dan memeluk Tio yang membuat Tio risih dan memberontak ingin melepaskan pelukan Dika. "Oh, apa toh Dik? Kon gak cacili ae," protes Tio. Tio menyalami Abi, Dewa, dan Kang Chandra. "Mari Mas, duduk dulu, monggo." Kang Chandra mempersilahkan Tio untuk duduk di depan teras Pak Kades. "Sebenarnya apa yang terjadi dengan Rama, Dik?" Tio langsung menanyakan masalah intinya. "Jadi begini, Yo." Dika menjelaskan semuanya. Dari awal dia datang dan dibawa oleh sosok wanita dengan panggilan Sikot, sampai kejadian Rama terjebak di tempat terkutuk itu. "Kita besok langsung ke sana." Dengan mudahnya Tio berkata seperti itu. "Sampean yakin, Mas?" ucap Abirama. "Tidak ada cara lain lagi, Mas. Mau ndak mau kita harus menghadapinya secara langsung," jawab Tio dengan nada yang tegas. Setelah itu Dika mengajak Tio untuk istirahat terlebih dahulu di rumah simbahnya, sedangkan Abirama dan Dewantara juga kembali berjaga. Tetapi saat di jalan, Dika dan Tio dihadang seseorang. "Siapa dia, Dik?"
Tanya Tio. Energi negatifnya kuat banget. Lanjut Tio. Itu makhluk yang tadi, ucap Dika. Maksudmu apa, Dik? Ayolah Rio, jangan melawan dia, ucap Dika yang sudah balik arah dan lari. Tio yang melihat Dika lari, dia pun ikut lari juga. Tetapi Tio kepikiran sesuatu. Kenapa aku ikut lari? Tujuanku kesini kan menyelesaikan masalah di desa ini, ucap Tio dalam hati. Dia segera berhenti dan menghadap ke arah sosok di depannya itu. Sosok itu berjalan perlahan dengan menyeret parangnya. Suara parang yang berbenturan dengan batu sangat nyaring di telinga. Manusia-manusia pendatang yang so hebat, ucap makhluk itu. Demit bodoh, udah menjadi demit masih ngerepoti saja, ucap Tio. Sudah jelek masih aja buat dosa, lanjutnya. Tio mulai berlari menghampiri makhluk itu dan ancang-ancang melemparkan pukulannya. Kelihatannya hanya pukulan biasa, tetapi jika dilihat dengan mata batin, tangannya Tio diselimuti dengan aura api yang sangat besar. Dum! Pukulan Tio dengan telak mengenai tubuh makhluk tersebut dan mengakibatkan ledakan yang lumayan keras. Tio tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan mudah Tio mengalahkan demit anak buah dari Sikot. Terlihat Dika sudah berada di belakang Tio. Kamu baik-baik saja, Yok? Tanya Dika. Aman kok. Gara-gara kamu lari aku kaget dan hampir ikut lari, Tio protes. Ayo ke rumah simbahmu, aku sudah sangat capek, lanjut Tio. Mereka berdua sudah sampai di rumah simbahnya Dika. Mendengar suara Dika mengucap salam, simbahnya langsung membuka dan memeluk Dika sambil menangis. Simbah kira kamu sudah meninggal, ucap simbahnya. Wah, simbah ngeremehin. Dika ini pendekar, Mbah. Cuma demit rendahan gitu aja bukan level Dika, Mbah, ucap Dika sambil memukul dadanya, seolah menunjukkan kalau dia benar-benar seorang pendekar yang kuat. Di belakang Dika, Tio menahan tawa sambil menutup mulutnya takut ketahuan. Ini Mas Rama kemarin ya, lah kok beda mukanya, ucap simbahnya Dika sambil mengusap air matanya. Bola Mbah, terserah simbah, jawab Dika dengan nada ngambek. Dika masuk rumah sambil memanyunkan mulutnya. Monggo Le, masuk. Maaf ya, seadanya tempatnya, ucap simbahnya Dika. Nggih Mbah, ini sudah lebih dari cukup kok Mbah, jawab Tio. Sebelum menutup pintu, simbahnya Dika berdiri menghadap keluar sambil berkata, tempat itu sangat terkutuk, pemakaman iblis. Tio mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu di rumah simbahnya Dika. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak di Pandu Amarta. Mohon maaf kalau ada salah intonasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya, bagian terakhir Sikot. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.